Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga. Perkenalkan, saya Andi Tovan Bayu, Dewantara Al Saudi MPD dari Program Studi Pendidikan Olahraga Kampus STKIP Kusumanegara, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kebetulan saya mengampu mata kuliah permainan olahraga bulu tangkis. Untuk materi akan saya bahas adalah materi teknik pukulan lob dalam permainan bulu tangkis. Khusus kepada mahasiswa dalam pembelajaran praktek bulu tangkis, mahasiswa wajib mengetahui tingkatan dasar. Yang pertama dari teknik pukulan, di mana teknik pukulan itu ada forehand dan backhand. Dan kemudian nanti mahasiswa wajib memahami dan menguasai peralatan-peralatan yang ada dalam permainan olahraga bulu tangkis. Yang pertama kita harus memahami, khususnya mahasiswa mampu memahami pengenalan dan peralatan dasar dalam permainan bulu tangkis, yaitu dari raket, kemudian ada shuttlecock, dan dalam permainan bulu tangkis di lapangan tentunya ada net, ya. Sebagaimana kita pahami bahwa bulu tangkis itu adalah olahraga yang menggunakan raket yang luar biasa, intensitasnya sangat cepat, kemudian juga dinamis dan menuntut koordinasi gerak yang luar biasa, ya, dan kemudian kecepatan reaksi serta strategi dalam permainan bulu tangkis. Kemudian dalam teknik pukulan itu ada 5 teknik pukulan yang mendasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah teknik pukulan servis. Terlebih dahulu kita harus pahami, karena servis itu adalah di mana awal pembuka permainan berlangsung, ya. Kemudian nanti di dalam pukulan itu ada drive, dan ada pukulan drop, dan juga ada pukulan smash. Dan kita masuk pada inti materi ini adalah pukulan lob, di mana pukulan lob ini adalah pukulan yang melambung tinggi ke atas, dan shuttlecocknya itu harus jatuh berada posisi di belakang garis lawan atau baseline paling belakang, seperti itu. Kemudian kita harus menginformasikan kepada mahasiswa apa itu pukulan lob. Tadi saya sudah sampaikan secara umum gambarannya, bahwa pukulan lob itu yang mengangkat shuttlecock setinggi mungkin atau sejauh mungkin menuju area belakang lawan, ya. Tentunya poin pertama mengulur waktu, memberi kesempatan untuk kembali ke posisi siap. Itu fungsi dari bagaimana mahasiswa nanti pada saat melakukan pukulan lob, mahasiswa itu punya kesempatan untuk balik lagi ke posisi semula atau posisi awal, seperti itu. Kemudian tentunya memaksa mundur atau membuka ruang kosong di area depan lawan, seperti itu. Kemudian kita masuk pada pembahasan teknik pukulan lob ini. Ada beberapa poin. Yang pertama siap dan pegangan. Kemudian ada yang kedua persiapan ayunan. Yang ketiga kontak ke atas, dan keempat mengontrol dan lanjutan. Yang pertama siap dan pegangan, badan seimbang, badan itu harus seimbang, gunakan pegangan forehand yang rileks. Kemudian untuk poin kedua persiapan ayunan, di mana tarik raket ke belakang, bahu diputar, mata pada shuttlecock, seperti itu. Kemudian yang ketiga kontak ke atas, artinya ayun dari bawah ke atas, pukul di depan tubuh, seperti itu, ya. Kemudian yang keempat mengontrol dan lanjutan, arahkan setinggi jauh lalu kembali ke posisi siap, seperti itu. Kemudian pukulan lob yang baik dibangun dari latihan yang rutin pastinya. Jadi mahasiswa ini bukan hanya memahami dan menguasai saja, tetapi harus bisa juga mempraktekkan segala teknik jenis pukulan, khususnya pukulan lob. Karena mahasiswa harus dituntut menguasai posisi, ayunan, kemudian tenaga dan arah, dan tentunya ada latihan tambahan untuk secara otomatisasi bisa melakukan jenis pukulan lob. Dan pastinya
mahasiswa harus berlatih untuk mendapatkan konsistensi agar pukulan lob semakin tinggi, semakin jauh, dan sulit dijangkau oleh lawan. Seperti itu. Demikian untuk penyampaian perkenalan awal. Kita akan masuk ke materi inti di lapangan bulu tangkis. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam olahraga. Jaya. Baik, semangat dong gitu ya. Ya, hari ini saya akan membawakan materi khususnya pada perkuliahan permainan olahraga bulu tangkis. Materi hari ini adalah pukulan lob. Ada yang tahu pukulan lob? Ya, pukulan lob adalah pukulan yang tinggi ke belakang, ya, melambung tinggi ke arah baseline atau garis belakang bulu tangkis. Ini kalau lihat di lapangan, ini posisinya seperti di sini ya, seperti ini ya. Baik, pertama-tama terlebih dahulu kita berdoa, mudah-mudahan perkuliahan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Baik, sebelum mulai, teman-teman mahasiswa, terlebih dahulu melakukan pemanasan. Pemanasannya nanti jogging dari sana ke sini. Ya, setelah itu selesai, nanti lanjut dengan simulasi proses perkuliahan sebelum melakukan teknik pukulan lob. Jadi teman-teman bawa raket semua kan? Nah, jadi raket itu teman-teman harus pakai karena untuk melakukan teknik pukulan lob. Nanti kita lihat dari sikap awalnya, sikap lanjutan, dan terakhir adalah sikap akhirnya seperti itu. Ada pertanyaan terkait pukulan lob? Ya, silakan. Ya, baik. Teknik pukulan lob adalah di mana posisi mahasiswa nanti atau teman-teman berada di belakang lapangan bulu tangkis, kemudian melakukan pukulan sekencang-kencangnya, setinggi-tingginya sampai ke posisi belakang. Ya, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, seperti itu ya. Kemudian teman-teman mukul lagi dari belakang sana kembali ke belakang lagi ke arah temannya, seperti itu. Ya, jadi gimana caranya bola itu tidak melebihi garis belakang lawan, ya. Tetap harus masuk ke daerah baseline lapangan paling belakang atau lawan, seperti itu. Nggak boleh out, ya, dan memang harus tepat di belakang. Dan pada saat memukul otomatis harus menambah power. Apa itu power? Tenaga atau kekuatan pada saat mukul koknya. Ya, gimana caranya? Pertama juga harus hand grip atau cara megang raketnya juga harus benar. Paham ya? Itu ya M. Makasih pertanyaannya. Dan kita mulai saja teman-teman pemanasan. Sebelum jogging teman-teman mau stretching statis dulu. Statis itu seperti apa? Pemanasan di tempat. Ya, mungkin bikin lingkaran, yang satunya pemanasan, EM bikin stretching. Pimpin stretchingnya, silakan EM. Ya, silakan.
Oke, baik. Untuk pemanasan yang pertama adalah jogging. Ya, jogging. Nanti kita pemanasan menggunakan shuttlecock. Jogging ke sana sampai di garis putih, balik lagi. Ya. Aba-aba dari saya stop, langsung berhenti. Oke, siap? Mulai, go. Ya, balik lagi. Balik lagi, masih. Bareng-bareng ya, jangan sendiri-sendiri, tetap harus bareng-bareng. Ya, terus. Lagi, terus. Balik lagi. Ya, oke, stop. Tambahan, barisan lagi yang pertama tadi, perhatikan. Nanti sampai di tiang bulu tangkis, teman-teman berhenti jogging biasa. Tapi mulai dari sini, teman-teman step kanan, step kiri, step kanan, step kiri, sampai sini jogging biasa. Paham ya? Ya, mulai. Go. Ya, jogging. Jogging biasa. Ya, sampai sini, step lagi. Go. Sampai sini jogging lagi. Ya. Oke, sekali lagi. Go. Yuk. Ayo, ayo, ayo. Ya. Balik lagi sama. Go. Ya. Oke, ngadap sana ya, belakang. Undur. Ya, go. Terus, sampai sini jogging. Ya. Oke, baik. Sekarang kita sebelum masuk pada pukulan lob menggunakan raket, terlebih dahulu kita pemanasan atau modifikasi latihan dengan menggunakan shuttlecock dengan cara teman-teman melempar ke temannya. Paham ya? Caranya adalah 2 atau 4 langkah ke depan semuanya. Ya, stop. Yang di depan 2 langkah ke depan. Ya, balik kanan. Ya, pertama dengan posisi seperti ini, pinjam koknya. Geser lagi sedikit. Perhatikan, karena tekniknya adalah pukulan lob. Jadi pada saat melakukan pukulan, kita harus ada dorongan atau ada lemparan, ada kekuatan yang harus kita paksakan agar kok ini bisa ke atas dan bisa ditangkap oleh temannya. Ya, untuk tahap pertama jaraknya pendek. Nanti tahap kedua jaraknya agak lebih jauh. Contoh, saya ambil contoh. Teman kaki tetap sejajar, badan tegap, pandangan lihat ke temannya, langsung dilempar seperti ini ke atas. Jadi tangannya ke atas, seolah-olah pukulan lob. Paham? Sikutnya nggak boleh tekuk, nggak bisa, harus di atas. Ya, silakan lempar. Ya, posisinya harus pas di depan temennya, nggak bisa di kiri ataupun di kanan. Lempar lagi. Ya. Nanti pakai durasi, saya bilang stop, baru stop. Paham? Ya, setelah itu kita ganti ke tahap berikutnya. Silakan. Mulai. Ya, langsung ditangkap. Kalau bisa jangan jatuh. Mulai, go. Ya. Terus sikutnya lurus atas. Ya, kayak kita mau pukul kok di atas. Ya. Ya. Dorong lagi ke atas. Oke. Terus. Ya. Oke. Terus. Ya, Nadira kurang ke atas lagi. Coba. Sikutnya lurus ke atas. Buang. Ya.
Gak apa-apa. Terus lanjut. Lagi. Ya. Oke. Stop. Sekarang tahap berikutnya mundur satu langkah ke belakang. Ya. Yang sebelah sini kena panas nggak apa-apa lah ya. Ya, mulai. Go. Berarti ada tenaga yang harus dikeluarkan. Kekuatannya ditambah lagi. Ya. Terus. Terus. Oke, terus. Terus. Ya. Lagi. Ya, stop. Oke. Satu langkah ke belakang lagi. Nah, pastinya ini akan mengeluarkan lebih kekuatan atau tenaga. Otomatis teman-teman bisa melakukan seperti ini, bukan hanya sejajar. Bisa ke belakang dan melempar. Maju kaki kanan ke depan. Bisa? Coba contoh dulu. 1, 2, 3. Go, lempar, maju kaki kanan. Ya, oke, mulai. Go. Tinggi, bolanya harus tinggi ke atas. Ya. Ya, Nadira. Sampai kena temennya. Ya. Terus. Ya, lempar. Ke atas lagi. Sikutnya jangan turun. Lurus. Sikutnya lurus. Lagi. Terus. Ya. Lanjut. Terus. Oke, stop. Oke. Baik, selanjutnya untuk modifikasi teknik pukulan lob. Kita sekarang menggunakan raket. Tadi sudah pakai shuttlecock untuk melempar. Ya, tentunya mahasiswa sudah harus memahami, teman-teman sudah harus memahami bagaimana kok itu bisa ke atas dengan semaksimalnya pukulan, ya kan? Nah, otomatis teman-teman nanti ini shadow raket, jadi harus bisa dilakukan semuanya. Tekniknya adalah seperti ini, perhatikan. Pada saat teman-teman memukul, posisi kaki seperti ini, perhatikan. Posisi kaki serong seperti ini. Ya, posisi badan siap, pandangan ke depan, ya. Kemudian raket. Posisi raket seperti ini, ya. Dan tangan kiri otomatis harus naik, nggak mungkin seperti ini. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pada saat memukul shuttlecock. Ya, perhatikan baik-baik. Pada saat koknya datang, sikut jangan sesekali turun. Sikut nggak boleh turun, harus di atas. Ya, raket di atas, koknya datang, mukul seperti ini, sikut harus lurus. Kemudian ada touch, ada sentuhan dengan kok, dan ada lanjutan, follow through. Ya, seperti ini. Ya, teman-teman, langsung mukul. Persiapan badan, mukul. Siap lagi, mukul. Siap lagi, mukul. Siap, tas, mukul. Jadi ada hentakan, perkenaan dengan shuttlecock, kemudian ada follow through. Paham? Oke, baik, kita akan coba masing-masing. 10 pukulan, rehat. 10 pukulan, rehat. Siap? Apa-apa dari saya? Siap? Posisi badan, raket. Lihat ada shuttlecock datang. Go! Masuk. Raket samping ke samping. Masuk ke samping raketnya. Terus. Ya. Lurus lagi, Sadam. Ya. Kenceng lagi. Tas. Pukul lagi. Sampai 10 kali pukulan. Berhenti. Stop. Istirahat dulu. Ada pertanyaan? Ngerti ya? Paham ya? Oke. Ya, sekali lagi. Siap. Ready? Go! Sikutnya jangan turun. Bang! Gitu ya. Terus.
Raketnya lurus ke atas. Karena koknya ada di atas. Pukul lob. Sampai 10 berhenti. 10 kali berhenti. Ya. Oke, Nadira perhatikan ke depan. Lihat koknya ada di depan. Oke, nih lihat contoh ya. Ini perhatikan. Ini harus diperbaiki. Jadi harus segera dievaluasi. Mulai dari hand grip, cara megang raketnya aja masih kurang maksimal. Jempolnya seperti ini. Ini forehand. Forehand. Kita fokus pada pukulan forehand lob. Pada saat mukul, dia sudah di samping sini, tangan kirinya naik. Ini lurus. Ada hentakan, hand gripnya main, tuk, masuk. Nah, gitu. Tang, masuk. Oke, siap, ready, go. Awas, Nadira majuan lagi. Ya. Jangan begini ya. Atas. Ya, oke, terus. Terus. Ya, sampai 10 kali berhenti. Oke. Stop. Sadam juga posisi badan ya, perhatikan posisi badan pada saat mukul. Ya. Oke, terus juga ini Nur ya. Ini dan Nur juga posisi badan sudah oke, tinggal raketnya tinggal naik aja di atas. Hentakan semaksimal mungkin. Ya. Terus masuk. Masuk. Sekali lagi terakhir. Ready? Go. Ya. Terus. Oke. Ya. Oke. 10 kali pukulan, stop, berhenti ya. Oke. Ya, baik. Kita langsung mulai masuk untuk coba perkenalan dengan pukulan lob secara langsung. Perkenaan raket, senar raket dengan shuttlecocknya ya. Persiapan mulai dari Nida dulu. Perhatikan posisi badan seperti tadi teman-teman simulasi memukul raket tanpa kok ya, seperti itu. Siap. Ready? Go. Nah, otomatis raket harus siap lurus dan koknya harus paling atas dipukul. Koknya sudah paling di atas dipukul. Jadi pas mukul kan sikut harus lurus gitu. Sekali lagi, siap. Ready? Go. Kurang, masih di bawah. Paling atas, langsung. Puk. Nah. Bagus ya. Lagi. Up. Oke, cukup 5 kali. Ambil koknya. 5, bos ini. Ya, jadi 5 kali teman-teman mukul, balik lagi. Jadi sebelum mulai antara teman dan teman lagi main atau pemanasan atau bermain pada saat pertandingan, ya kita harus perkenalan dulu di awal. Ya, mulai dari kita lihat. Teman-teman harus bisa, teman-teman mahasiswa juga harus bisa menganalisis setiap gerakan dari teman yang akan melakukan. Ya. Oke, perhatikan. 1, 2, atas langsung. Ya, kurang. Naik lagi. Boom. Masih salah, nggak apa-apa. Fokus, lihat koknya. Nah, fokus, lihat koknya. Ya, lagi. Siap. Ya. Sip, ambil koknya. Next, gantian. Ya, ada yang ditanyakan? Dari posisi badan, Sadam? Oke, ada pertanyaan pada saat memukul, otomatis posisi badan juga harus siap dari awal. Kemudian sikut, ya saya kembali sampaikan lagi, bahwa fokus pada saat posisi badan sudah siap, raket sudah siap, pandangan lihat shuttlecock. Pada saat kok sudah mendekati kita, ya intinya jangan kok deket banget dengan kepala ya. Sudah harus paling di atas. Baru raket secara spontan sudah harus dinaikkan. Kemudian teman-teman melakukan pukulan. Ya, paham ya? Ya.
Sudah harus disiap. Posisi harus disiapkan. Siap, go. Ya, lagi. M. Nah, lagi. Maju. Follow through-nya mana? Sikap lanjutan, lagi. Go. Oke, ambil koknya. Next. Bagus ya, langsung ada perubahan. Ya, walaupun ya nggak apa-apa, teknik masih bisa dilatih lagi gitu. Ya. Siap, Sadam. Fokus. Pegangan raket juga harus diperhatikan ya hand gripnya ya. Siap, go. Nah, bolanya harus naik. Go. Ya, majuan sini. Lagi, Sadam. Pakai, nggak apa-apa. Lagi. Perbaiki. Nah, masih kurang. Naik. Ya, ambil koknya. Nadia. Apa-apa. Nadia ada pertanyaan? Paham ya? Ya, dicoba lagi aja ya. Baik. Oke, pegangan raket, perhatikan. Terus pandangan ke atas, lihat satu kok, posisi badan siap. Tangan kiri siap, dan koknya naik. Oh, sorry. Lagi. Siap. Ya. Nah, nggak apa-apa. Lihat. Langsung mukul. Tos. Kurang. Nggak apa-apa. Harus diperbaiki lagi. Nah, terakhir. Harus kena. Ya. Oke, ambil koknya. Jadi, di awal ada kesalahan, kita koreksi langsung diperbaiki sama Nadia ya. Jadi ada hasil. Terakhir oleh Nadira. Yang lain berdiri, yang lain tetap berdiri. Tetap stay. Nadira siap? Ya. Lihat koknya, pukul. Iya. Lihat koknya dulu Nadira baru pukul. Ya, nggak apa-apa. Siap? Go. Nah, 3. Lagi Nadira. Ya. Hop. Nah, dapat. Tepuk tangan buat Nadira dong. Ya. Cukup dulu. Untuk tahap selanjutnya adalah teman-teman berpasangan. Ya. Nida berpasangan sama EM. Terus Sadam sama Nadia. Siapa namanya? Siapa? Lutfi berpasangan sama Nadira dulu deh. Gak apa-apa ya. Ya. Jadi nanti saling lob gitu ya. Sesuai dengan teknik dasar pukulan yang tadi dari awal sudah saya sampaikan. Paham? Ya, ada pertanyaan? Gak ada, silakan ambil koknya satu-satu. Mulai dari sana. Ya, terus sampai memanjang ke sana. Geser lagi, Nida sebelah sana, Nida sebelah sana. Ya, EM. Nadia tengah. Oke, saya rasa cukup rekan-rekan mahasiswa untuk mata kuliah permainan olahraga bulu tangkis pada materi pukulan lob. Jadi itu tadi dari tahap awal teman-teman harus fokus. Jadi nggak bisa langsung teman-teman bisa menguasai teknik pukulan. Namun ada tahapan dasar yang harus dikuasai terlebih dahulu. Setelah itu bisa nanti dilatih. Jadi di bulu tangkis itu ada yang namanya metode drill kan. Drill itu apa teman-teman mahasiswa? Adalah pengulangan latihan yang berulang-ulang ya, berulang-ulang. Jadi biar apa tujuannya? Untuk menjadi otomatisasi gitu. Tapi kalau tidak terlatih, tidak ada latihan tambahan ya, itu saya yakin nggak bisa maksimal dalam melakukan teknik pukulan, khusus pukulan lob. Dan perlu diperhatikan juga hand grip, cara megang raket khusus forehand seperti apa ya. Karena pukulan forehand itu bukan hanya lob kan, ada pukulan smash, ada drop shot, clear dan lain sebagainya. Nah, fokus pada materi ini yang saya sampaikan adalah pukulan lob. Ya. Masih banyak teknik-teknik atau tahapan-tahapan latihan khusus untuk pukulan lob. Sampai sini paham? Jadi kalau dievaluasi memang masih banyak yang belum menguasai.
Ya, setidaknya sudah paham bagaimana melakukan teknik pukulan, mulai dari posisi badan, sikap awal tadi, sikap lanjutan, sampai sikap akhir. Ada pertanyaan? Cukup paham ya? Baik, untuk itu pertemuan bulu tangkis, mata kuliah permainan bulu tangkis. Hari ini saya cukupkan, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tambahan metode latihan, terus kemudian ada modifikasi dan game pastinya ya. Saya yakin teman-teman pasti senang yang namanya main game, gitu ya. Pasti suka sekali. Baik, saya rasa cukup dengan itu kita berdoa. Doa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang disampaikan atau ada hal-hal yang belum disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.